Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Fajriana, absen 32, NIM 1802154 dari penjelasan 5A. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang kedaruratan medis 3, yang dimana yaitu ada keracunan dan gigitan pada binatang. Yang pertama yaitu ada keracunan, dimana keracunan ini adalah suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu dan menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Keracunan ini bisa jadi melalui mulut. Penyebabnya yaitu bisa jadi obat-obatan, makanan, minuman yang sudah kadaluarsa, ataupun zat kimia ataupun obat serangga, makanan yang mengandung racun seperti itu ya. Di sini juga ada pertolongan untuk keracunan dan pencernaan. Yang pertama yaitu korban di posisi duduk condong ke depan. Yang kedua, penolong berdiri di samping korban. Untuk yang selanjutnya yaitu penolong harus menggunakan sarung tangan untuk mencegah racun itu menyebar luas gitu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu buat rangsangan atau muntah dengan memasukkan jari ke mulut si korban agar si korban itu mudah mengeluarkan racun yang ada pada dalam tubuh si korban tersebut. Bila si korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit ataupun tidak perlu menggunakan rangsangan muntah tersebut. Baik, kita lanjut. Dimana bila korban tidak sadar, bahwa bawa segera ke rumah sakit, tidak perlu lagi menggunakan rangsangan yang dari agar si korban itu muntah tersebut itu ya. Bila korban banyak, pisahkan dengan cara triage dan dimana bila korban minum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah tersebut gitu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu keracunan melalui pernapasan, dimana biasanya gejalanya itu pernapasan sesak, kulit sinosis atau kebiruan, napas berbau atau batuk. Penyebabnya yaitu menghirup gas beracun, kebocoran gas industri gitu ya. Dimana tahap keracunan melalui pernapasan ini biasanya sakit kepala, mual, pusing, kesulitan bernapas, kolaps maupun hilang kesadaran atau pingsan gitu ya. Pertolongan dari keracunan melalui pernapasan di sini yaitu yang pertama, bawa ke tempat yang aman. Yang selanjutnya yaitu tenangkan korban, beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan si korban yang dirasakannya itu nyaman oleh korban tersebut gitu ya. Untuk yang selanjutnya itu keracunan melalui kulit gitu ya. Dimana penyebabnya ini biasanya zat kimia, biasanya bahan pertanian atau obat-obatan gitu ya. Untuk poin yang selanjutnya itu tanaman, biasanya kita menyentuh tanaman yang beracun bisa menyebabkan kita gatal-gatal ataupun yang lainnya gitu ya. Yang selanjutnya yaitu tersentuh binatang ataupun ulat bulu atau makhluk laut. Mungkin itu sudah familiar ya bagi kita, terkena ulat bulu ataupun makhluk-makhluk yang lainnya gitu, ataupun binatang-binatang yang lain. Dimana gejalanya itu yaitu kulit berwarna kemerahan, disertakan gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar gitu ya. Bila terlalu parah akan mengakibatkan shock juga gitu. Dimana pertolongannya ini bisa kita buka pakaian korban yang terkena racun tersebut itu, ataupun terkena apa yang menyebabkan si korban itu keracunan gitu. Kemudian siram dengan air bagian yang terkena racun tersebut untuk menghilangkan racunnya gitu. Yang selanjutnya itu arah menyiram dari bagian dalam keluar, karena untuk mengeluarkan racun dalam luka ataupun bagian yang terkena racun tersebut itu. Yang selanjutnya yaitu ketika kita tidak mengetahui cara untuk mengobatinya, segera bawa ke rumah sakit untuk pengobatan yang lebih lanjutnya gitu. Dimana yang selanjutnya itu ada pertolongan luka gigitan binatang.
Yang pertama yaitu gigitan serangga, yang dimana gejalanya ini jika racun dalam sengatan serangga itu menjalar atau urat menjadi kejang seperti kepala pusing, demam, berkeringat, dingin, sesak napas, disertai muntah. Siapkan 6 siung. Untuk cara penanganannya ya, siapkan 6 siung bawang putih, dikupas dan ditumbuk halus, lalu kemudian gunakan untuk menutup luka atau bekas gigitan serangga tersebut itu. Karena selain untuk mengobati agar tidak lukanya itu membesar, itu juga menjadi pengobatan yang pengobatan pertama gitu bagi gigitan serangga tersebut itu. Namun perlu diperhatikan rasa gatal karena ulat bulu tersebut jangan sampai digaruk menggunakan tangan, karena semakin digaruk makin gatal atau semakin meluas. Penggarukan yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi kulit, karena ulat bulu ini ketika kita menggaruknya akan semakin melebar gitu ya, karena bulu-bulunya itu akan terbang ke kulit-kulit yang lain sehingga menyebabkan kita itu bentol-bentol gitu. Dan yang selanjutnya yaitu tomcat, terkena gigitan tomcat, di mana tomcat dikenal mengandung racun jenis pyrene yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi ataupun melepuh seperti herpes. Di mana penanganannya ini gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur gitu ya. Ini sangat mudah sekali kita temukan ya, tentunya di rumah-rumah juga banyak gitu. Kita tidak perlu susah mencarinya ke mana-mana atau ke tempat yang jauh gitu ya, karena minyak dan garam ini bisa kita temukan di setiap rumah. Adalah penawar racun apabila digigit tomcat itu ya. Bagaimana jika terkena pacet atau lintah gitu ya. Yang selanjutnya yaitu cara penanganannya, tuangkan alkohol atau bisa juga olesi garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendaharannya itu berhenti gitu ya. Itu yang tadi saya ucapkan itu adalah cara penanganan ketika digigit pacet atau lintah gitu ya. Nah, bagaimana dengan gigitan ular gitu? Gigitan ular di sini yaitu tanda dan gejalanya bekas gigitan sakit ataupun merah sekitar luka. Penting untuk kita ketahui sebelum menyerang tubuh ular akan membentuk huruf S gitu ya, ketika si ular itu akan menggigit ataupun memberikan perlawanan kepada manusia ataupun yang lain. Kenali jenis gigitan ular berbisa maupun yang tidak gitu. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Adapun jenis ular berbisa adalah di mana ular berbisa di sini yaitu gigitan ular berbisa itu terlihat ada tanda dua ataupun mulai dari rahang yang ketika ular berbisa itu menggigit ada bekas dua gigitan di tempat yang digigit, karena ular berbisa itu rahangnya panjang dan mengandung racun gitu. Dan ular tidak berbisa itu biasanya hanya totol-totol saja gitu, mengikuti gigi yang menggigitnya karena mereka tidak mengandung bisa gitu. Kita juga bisa mengenalinya mulai dari ekor si ular tersebut. Yang tidak berbisa itu biasanya sisiknya itu dua baris di ekornya gitu ya. Untuk yang berbisa biasanya hanya lurus saja
ekornya yang dan memiliki satu baris sisik gitu. Ular dengan bisa rendah biasanya kepalanya itu berbentuk oval atau bulat telur. Gerakannya agresif, cepat, takut pada musuh, membunuh mangsanya dengan membelit. Beraktivitas pada siang hari ataupun diurnal, tidak memiliki taring bisa. Gigitannya tidak mematikan, setelah menggigit langsung lari. Nah, itu adalah ular dengan bisa rendah gitu ya, ataupun bisa jadi tidak berbisa. Yang selanjutnya yaitu ular yang memiliki bisa tinggi, yang dimana bentuk kepalanya itu cenderung segitiga sempurna gitu ya. Ketika Anda menemukan ular yang berbentuk kepalanya itu segitiga, usahakan jangan dimainin gitu ataupun di ini, karena itu sangat berbahaya gitu ya bagi Anda. Gerakan lambat, tenang, penuh percaya diri, beraktivitas pada malam hari atau nokturnal, membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa ketika menggigit, memiliki taring bisa, racun mematikan. Setelah menggigit masih tinggal di tempat. Biasanya gigitan ular berbisa, gigitannya di 2 titik ataupun dari 2 taringnya tersebut gitu ya. Penanganan gigitan ular yang pertama itu tetap tenang, diamkan lengan atau kaki yang digigit ular, dan jangan banyak gerak agar racun ular tidak menyebar, karena itu sangat penting ya untuk kita ketika kita tergigit ular. Yang selanjutnya, lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung dan sebagainya sebelum terjadi pembengkakan, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepaskannya gitu. Karena ketika digigit ular bagian tubuh yang digigit itu akan bengkak gitu ya, akan sulit untuk kita menanganinya gitu. Untuk yang selanjutnya itu posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Untuk yang selanjutnya itu bersihkan luka, tapi jangan siram dengan air, dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan spok atau bidai untuk mengurangi pergerakan darah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Untuk yang selanjutnya, ketika kita sudah melakukan hal-hal tersebut, bawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan yang lebih lanjut. Bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ. Hematotoksik, yaitu bersifat racun terhadap darah, menyebabkan pendarahan di tempat gigitan, pendarahan gitu ya. Yang selanjutnya yaitu neurotoksik, bersifat racun terhadap saraf, menyebabkan penderitaan merasa kelemahan atau tubuh kekakuan hingga kejang apabila menyerang saraf. Selanjutnya yaitu kardiotoksik, gejala yang timbul berupa penurunan tekanan darah ataupun shock, ataupun bisa juga berhenti jantung gitu ya. Untuk yang selanjutnya, yang poin yang terakhir itu sindroma kompartemen, merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dalam sekumpulan otot, yang salah satunya disebabkan pembengkakan akibat pembuluh dan darah dan saraf bisa terjepit. Dokter untuk melakukan operasi gitu ya, dimana pertolongannya yaitu posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung, hubungi bantuan, tenangkan penderita, cuci luka dengan sabun. Yang selanjutnya yaitu imobilisasi. Yang tak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa yaitu memanipulasi luka, baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigit ataupun menyakiti ular kulit agar bisa keluar bersama darah, menggosok dengan zat kimia, meningkat atau memberi tourniquet. Selanjutnya yaitu minum alkohol atau kopi, mencoba mengejar dan menangkap ular tersebut. Yang terakhir, di mana ada gigitan anjing, biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman darah. Untuk yang terakhir yaitu ada gigitan anjing, di mana gigitan anjing di sini yaitu biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka.
Poin yang selanjutnya, bersihkan dengan air bersih. Yang selanjutnya juga ya, ada beri antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Perlakuan sebagai luka terbuka berbalut. Bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.